Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama-sama ada untuk kita boleh bersama-sama doa pagi. Kita percaya Tuhan sudah membangunkan kita dari tidur kita. Tuhan, terima kasih karena pagi ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh berdoa kepadamu, berhubungan denganmu Tuhan. Tuhan berkati buat ibadah doa pagi pada hari ini. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Pujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku hendak bersyukur kepadamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi Tuhan Yesus, syukur bagi Tuhan, syukur bagi Tuhan Yesus.
Haleluya. Syukur bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang Tuhan lakukan, berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu, sujud di altar-Mu, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur. Sujud di altar-Mu, ku bawa terima anugerah-Mu dan ampuniku segala bebanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa anugerahnya dan ampuniku segala dosaku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa ku terima anugerahnya dan ampuniku segala dosaku. Bab ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami
Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi hidup ini, ketika kami menghadapi persoalan di dalam kehidupan kami tinggikan Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami agungkan Yesus yang besar, yang selalu menolong kami, karena kami selalu merindukan akan Engkau ya Tuhan. Ada di dalam Tuhan Yesus. Oh, kami selalu rindukan bertemu dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami angkat pujian kami. Kami angkat hati kami. Bapakku rindu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, haleluya. Layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami selalu ada di dalam bait-Mu, karena kami senang, tenang ada di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan.
menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau. Karena aku punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang selalu mengerti di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi, sekalipun banyak persoalan yang kami hadapi, tetapi kami memandang kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Kami percaya di balik semua persoalan, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menunjukkan kuasa-Nya di dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan Yesus, semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Banyak perkara yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan mengerti kehidupan kami. Tuhan mengerti persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang tak dapat ku mengerti. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Pujian ini kami amini Tuhan, bahwa Tuhan mengerti akan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan tahu persis apa yang jadi pergumulan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kami. Engkau jawaban di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjawab setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus menolong kami, memberkati kehidupan kami. Saatnya kami buka hati kami membuka pikiran kami mempersilakan Roh Kudus bekerja atas hidup kami, dan kami menjadi hati yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi ini membawa berkat di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh berjalan bersama dengan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kami dan menjadi suluh bagi jalan hidup kami. Kami percaya hari ini yang kami perbuat adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan keluarga kami diberkati oleh Tuhan Yesus, dan kami semua yang ada di dalam channel ini diberkati dimanapun kami berada. Tangan Tuhan selalu menyertai kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan 4. Saya berikan judul tema yaitu Allah sumber sukacita. Mazmur 43 ini merupakan mazmur yang unik karena tidak ada judul perikopnya, dan kemungkinan ini merupakan mazmur lanjutan dari pasal sebelumnya yaitu pasal yang ke-22. Dan mazmur ini sangat pendek, hanya berisi 5 ayat saja.
Di sini pemazmur sedang mengalami depresi atau satu tingkat di atas stres gitu ya. Mari kita baca pada ayat yang pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh, luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Di sini Daud meminta keadilan dan pembenaran dari Tuhan karena dia telah dituduh secara tidak adil. Daud minta agar Tuhan memperjuangkan perkaranya. Dari siapa Bapak Ibu? Dari kaum yang tidak saleh, dari orang yang pintar menipu, dari orang yang suka berlaku curang. Daud meminta pembebasan. Dia katakan, luputkanlah aku dari orang-orang yang curang dan tidak adil ini Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Situasi yang dialami Daud saat itu, Daud mengalami kesulitan berurusan dengan mereka. Kenapa? Bukan karena mereka telah berbuat salah kepada Daud, tapi mereka ini harusnya meminta maaf kepada Daud, tapi mereka malah pintar menutupi kesalahan mereka dengan tipu daya dan kecurangan serta kelicikan mereka. Mereka sangat lihai di dalam hal kejahatan dan tindakan mereka ini semakin menindas Daud. Dan memang maksud serta tujuan mereka seperti itu, agar supaya Daud menderita oleh karena tindakan dan kelakuan mereka. Ayat yang kedua, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Daud membawa perkaranya ke tempat yang tepat Bapak Ibu, yaitu Allah. Bagi Daud, Allah adalah tempat pengungsiannya, tempat yang aman, yang nyaman, tempat untuk berlindung dari segala ancaman atau bencana. Orang-orang seperti mereka, orang yang tidak saleh, penipu dan curang ini, perbuatan mereka itu bisa mendatangkan bencana bagi Daud. Saat itu Daud merasa didiamkan oleh Tuhan. Daud merasa dibiarkan oleh Allah saat menghadapi tantangan dan masalah yang sedang dia hadapi. Saat jiwanya merasa begitu tertekan, depresi, sampai-sampai dia merasa berkabung. Berkabung itu seperti orang yang ditinggal oleh orang yang dicintai dalam hidupnya. Daud merasakan kesedihan yang mendalam akibat tekanan dan himpitan para musuhnya. Dia katakan dalam ayat yang ketiga, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Daud memohon kepada Allah untuk memberikan terang Allah ada karena hadirat Allah itu sendiri. Dan kesetiaan Allah merupakan salah satu sifat Allah sendiri. Di sini kita melihat bahwa Daud sangat-sangat membutuhkan terang dan kebenaran Tuhan. Ini menunjukkan penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah. Daud menyerahkan diri kepada Allah karena hanya terang Allah saja yang dapat menerangi dan menuntun jalannya. Dan kasih setia Tuhan yang akan membawanya ke tempat kediaman Tuhan, yaitu gunung Allah yang kudus, agar supaya Daud bisa memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, bisa fokus hanya kepada Allah saja. Dan ayat selanjutnya, ayat yang keempat, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Ini merupakan kerinduan Daud yang terdalam, menghadap hadirat Allah, melayani di mezbah Tuhan, kemudian menaikkan syukur dan tetap berharap kepada Tuhan, memuji Allah dengan kecapi serta menyembah Allah. Dan sekaligus ini merupakan kegembiraan dan sukacita Daud. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, Daud mengatakan pada dirinya sendiri, kepada jiwanya, untuk jangan tertekan jiwaku, jangan stres atau jangan depresi. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di tengah-tengah situasi yang menekan atau menghimpitnya, sambil menunggu pertolongan Tuhan, artinya masih belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Dia masih dalam keadaan yang depresi, keadaan yang begitu susah Bapak Ibu. Namun Daud memilih untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Daud tetap berharap kepada Allah saja, tetap berdoa tiada putus-putusnya, tiada henti-hentinya, bertekun dalam menjalani penderitaan. Daud memilih untuk sabar menantikan jawaban doa dari Tuhan. Alasannya apa Bapak Ibu? Karena Daud yakin, percaya bahwa Allah adalah penolong satu-satunya, yang pada saatnya nanti Allah pasti akan menolong dan melepaskan dia dari jerat para musuhnya.
Ini yang sering terjadi pada kita Bapak Ibu. Saat pertolongan dari Tuhan tidak kunjung tiba, bahkan kita sudah menanti bertahun-tahun, Tuhan sepertinya membiarkan kita, malah musuh itu semakin merajalela, mungkin semena-mena menginjak-injak harkat dan martabat diri kita, semakin memberikan kesulitan dan penderitaan dalam hidup kita. Kita lalu tidak mau berharap lagi kepada Allah, putus pengharapan kita, bahkan kita berhenti untuk berdoa. Iman yang benar tidak seperti ini Bapak Ibu. Kita beriman kepada Allah yang benar, untuk itu iman kita kepadanya juga harus benar. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya dasar untuk kita berharap kepada Tuhan, yaitu percaya. Meskipun belum ada jawaban dari Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita harus benar-benar yakin bahwa Allah itu pasti menolong kita. Meskipun situasinya kelihatan Tuhan belum menolong atau tidak berpihak kepada kita. Karena itu yakin dan percayalah bahwa Allah bukan saja baik kepada kita, melainkan Allah itu terbaik bagi kita. God is the best. Rencana Tuhan bagi hidup kita itu terbaik dan indah. Beberapa waktu yang lalu teman saya curhat begitu ya, menceritakan masalah yang sedang dia alami. Lalu saya katakan bahwa rencana indah itu, rencana Tuhan itu indah bagi kamu. Dan dia mengatakan, indah ya apa sih Bu? Uang kenyataannya ini, kenyataan yang tak hadapi ini loh, kok kayak begini. Dia mulai mengasihani dirinya sendiri. Cek nolongsone aku ini Bu, are ini malah ketok bahagia di atas penderitaanku. Dia mulai gak tahan Bapak Ibu, dia mulai mengasihani diri sendiri. Lalu saya katakan, kamu sih berhenti berharap kepada Tuhan, kamu berhenti berdoa. Jangan, saya bilang gitu, lanjutkan terus doanya. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu terkasih. Banyak anak-anak Tuhan ketika capek menunggu jawaban Tuhan, mereka lari kepada orang pintar katanya, kepada dukun paranormal dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu, seringkali kita menginginkan Tuhan menjawab doa-doa kita seperti cara kita, seperti apa yang kita pikirkan. Bahkan kita sudah mulai mengatur Tuhan. Teman saya juga mengatakan, nggak apa-apa lah Bu, lakon itu pancene menangi carry, katanya gitu ya. Artinya steering itu menangnya belakangan ya. Di dalam serial film seringkali terjadi demikian. Steeringnya itu sudah dihajar, babak belur, bahkan sudah mau mati, dan ternyata dia bisa bangkit kembali, dia bisa melawan dan akhirnya menang. Itu yang terjadi. Kita ikut senang menontonnya karena berakhir dengan happy ending. Demikian juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita seringkali merasa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan itu adalah sutradara yang handal ya. Kadangkala kita sepertinya dibiarkan untuk menghadapi masalah yang berat sendirian. Tapi sebenarnya Tuhan itu ingin menunjukkan caranya kepada kita, ingin menunjukkan karyanya, campur tangannya di dalam kehidupan kita. Kita cukup berdiam diri di hadirat Allah, berdoa dan terus berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak, membela serta memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Dan firman Tuhan katakan, kita ini lebih dari pemenang. Waktu beberapa tahun yang lalu ya, sudah lama, waktu anak-anak kami masih kecil, suami saya diajak untuk mengikuti lomba di RT di kampung kami ya. Tapi syarat atau tantangannya cukup berat, yaitu semua peserta itu lomba sepak bola ya, semua peserta bapak-bapak ini disuruh memakai daster Bapak Ibu untuk mengikuti lomba. Waktu itu banyak yang menolak, tapi akhirnya mau juga karena banyak temannya gitu ya. Waduh, saya pikir ini harga diri seorang laki-laki ini dipertaruhkan Bapak Ibu, karena bapak-bapak ini, pria-pria ini memakai daster istrinya kebanyakan ya. Tapi nggak apa-apa, banyak temannya, jadi mereka akhirnya tidak malu. Toh pakai daster istri ya untuk ikut lomba itu bukan merupakan dosa ya. Kemudian tantangan yang lain Bapak Ibu, tantangan yang lain adalah tanah lapangan ya, tempat bermain atau berlomba itu bergeronjal, bergelombang begitu, nggak rata Bapak Ibu. Jadi baru lari sebentar, nggak ada apa-apa, tiba-tiba jatuh sendiri. Kemudian kesulitan yang lain apa? Waktu menggiring atau ingin merebut bola lawan, ya itu sangat sulit Bapak Ibu, karena bola itu bersembunyi, ketutup
di bawah dasternya bapak-bapak tadi ya. Dan para penonton tuh bersorak, bergembira, bahagia di atas penderitaan orang lain saya pikir ya. Tapi itu sangat-sangat menghibur. Dan setelah bermain, kaki suami saya itu bundas semua ya, luka-luka semua, banyak lukanya. Dan saya obati dengan betadine waktu itu, sambil dalam hati saya kasihan gitu ya. Harusnya saya tidak izinkan suami saya untuk ikut bertanding. Tapi ya, tim sepak bola di RT kami itu menang Bapak Ibu. Jadi juara 1 dan mendapatkan hadiah. Hadiahnya pada waktu itu lumayan. Hadiahnya itu uang dan peralatan rumah tangga. Wow, ibu-ibu senang Bapak Ibu menerima hadiah dari suami-suami mereka. Saya termasuk senang waktu itu ya. Dan saya yang tidak ikut lomba, yang tidak ikut luka-luka, suami saya yang jadinya luka-luka, ikut berlomba ya, berjuang begitu. Dia menang, tapi hadiahnya saya dikasihkan ke saya yang memiliki hadiah itu. Artinya saya apa? Saya ini lebih dari pemenang Bapak Ibu. Ya. Luar biasa. Nah, sepertinya semua ibu-ibu kekasih Tuhan begitu semua ya. Suami yang bekerja keras, banting tulang, kadang-kadang dimarahin bos atau customer begitu. Setelah dapat gaji, istri yang menikmati. Berbahagialah para istri dan berhentilah untuk memarahi suami begitu ya. Tuhan ingin menjadikan kita sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tahun 2023 ini Bapak Ibu dikatakan akan terjadi resesi ekonomi, tahun yang sulit ya. Sekarang ini keadaan sudah sulit, apalagi nanti ke depan keadaannya semakin bertambah sulit lagi. Untuk itu seberat apapun masalah atau tantangan yang kita hadapi, mari kita mengikuti teladan Daud yang tidak pernah usang oleh waktu Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan, kemudian menghadap hadirat Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia memuji dan menyembah Allah, bersyukur dan tetap berharap terus kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita, karena Tuhan yang terbaik bagi kita. Luar biasa. Sekian firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan naikkan pujian Kau yang terbaik. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kembali Engkau berfirman pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Tanah tumpah darah kami, kiranya Tuhan memberikan kesuburan tanah negeri kami, sehingga boleh memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, mulai jajaran tertinggi sampai yang ke bawah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pemimpin di daerah kami tingkat RT dan RW. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan serta roh takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka terapkan benar-benar keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa kiranya tahun 2023 yang telah diprediksi akan terjadi krisis ekonomi, Tuhan kiranya menolong kami untuk bisa tetap survive. Bahkan seluruh rakyat dan pemerintah bisa bekerja sama untuk dapat mengatasi kemelut krisis yang kemungkinan akan terjadi.
Apabila hal itu terjadi Tuhan, Tuhan sudah persiapkan segala sesuatunya. Kami dimampukan, Tuhan mampukan untuk membuat terobosan-terobosan baru dan kreativitas-kreativitas kepada bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya yang tercinta ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kota kami Surabaya, kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajarannya, sehingga keputusan yang diambil bukan keputusan yang hanya menguntungkan satu golongan saja, melainkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kota di mana kami tinggal ini Tuhan, yaitu kota Surabaya, kiranya Tuhan berikan damai dan sejahtera yang melimpah, karena sejahtera kota kami merupakan sejahtera kami juga. Kami juga berdoa bagi pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun depan, yaitu tahun 2024. Tuhan menolong mulai dari persiapan-persiapan yang dilakukan, dan kiranya pemilu nantinya dapat terlaksana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dapat berjalan dengan lancar, aman, tidak ada gejolak rasa ketidakpuasan rakyat yang seringkali berujung dengan keributan atau kerusuhan di sana-sini. Untuk itu kiranya Tuhan juga menolong, memberikan hikmat dan kekuatan kepada para aparat keamanan yang bertugas, sehingga keamanan pada saat diselenggarakan pemilu maupun sebelum dan setelahnya bisa tercipta keamanan yang benar-benar terkendali. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini, dan khususnya GSJ Ebenezer dan satelit-satelitnya. Kiranya Tuhan menolong gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Oma Cuk Kaihatu sebagai penasehat gereja kami. Kiranya Tuhan terus berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan kepada beliau. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala sidang kami, Bapak Triyoko, beserta keluarga dan istri dan putrinya. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan di dalam mengembalakan jemaat di GSJ Ambengan ini Tuhan. Tuhan berikan urapan yang baru, sehingga dapat melayani jemaat secara keseluruhan dengan kasih Kristus. Kami juga berdoa buat majelis gereja, staf pastoral, pengerja area, wilayah, rayon, dan kelompok, BPH komisi dan departemen. Tuhan berikan hikmat dan urapan, kesatuan hati, sehingga visi dan misi Tuhan akan terlaksana melalui gereja kami. Dan kiranya kasih Tuhan mengikat satu sama lain, dan kasih Allah akan mengalir kepada jemaat yang kami layani. Biarlah mereka tidak melayani dengan kekuatan sendiri, melainkan kekuatan dan petunjuk serta tuntunan dari Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa buat sekolah THB, berkati para pengajar dengan hikmat dan pengetahuan, sehingga mereka bisa mengarahkan anak didik untuk taat dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pembangunan gereja kami. Kiranya Tuhan mencukupkan dana bagi pembangunan gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kongres ke-24 GSJ se-Indonesia di Hotel Singasari Batu Malang yang akan diadakan bulan Agustus nanti. Kiranya kongres ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, tidak ada gangguan satu apapun. Tuhan menyertai dan melindungi serta memimpin jalannya acara dari awal sampai akhir. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan bagi semua peserta yang hadir, terlebih kepada semua panitia yang terlibat dalam berjalannya acara kongres ini. Tuhan juga mencukupkan dana-dana yang diperlukannya. Jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan, maupun yang sedang menyaksikan melalui live streaming di YouTube saat ini, Tuhan berkati, khususnya melalui doa pagi ini firman Tuhan menjadi rema dan dapat menjadi jawaban bagi setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Bagi setiap kami yang sedang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon sekali lagi berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh beraktivitas dan pulang dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah. Pulanglah dengan membawa janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Oleh karena itu pulanglah dan terimalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang mendatangkan kasih, damai sejahtera dan sukacita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.